Di sini aku akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang membahas soal matematika minat mengenai materi polinomial. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dwi Cintiasari dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 14. Dalam materi polinomial ini mencakup 5 subbab. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan polinomial. Yang kedua, perkalian polinomial. Yang ketiga, kesamaan polinomial. Yang keempat, nilai polinomial. Dan yang kelima adalah pembagian polinomial. Di kelas 11 ini, pastinya kalian sudah mendapatkan materi ini kan? Jadi, langsung saja aku akan langsung menjelaskan dan membahas soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu jika n merupakan pembagian polinomial px sama dengan x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 7x plus 3 oleh x plus 2, maka nilai polinomial tersebut untuk x sama dengan n adalah. Di sini kita harus mencari nilai n-nya terlebih dahulu. Yang pertama, kita menggunakan cara bersusun. Menggunakan cara bersusun ini sama saja seperti kita membagikan angka-angka yang biasanya, yaitu depan dibagikan dengan depan. Tapi kalian harus ingat, pembagian berpangkat, pangkatnya harus kita kurangkan, sedangkan perkalian berpangkat, pangkatnya harus kita jumlahkan. Seperti contoh sebagai berikut. 2x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 2 sama dengan kita harus membagi koefisien dengan koefisiennya terlebih dahulu. 2 kan koefisien dari 3, sedangkan x kuadrat memiliki koefisien 1. Jadi 2 dibagi 1 sama dengan 2. Lalu baru kita bagi variabelnya, yaitu x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 2. Jadi pangkatnya kita kurangkan menjadi 2x pangkat 3 min 2. Hasilnya adalah 2x pangkat 1. Satunya tidak usah ditulis karena x sudah mengandung pangkat 1. Yang kedua adalah contoh perkalian, yaitu 2x pangkat 3 dikali dengan 2x pangkat 1 sama seperti tadi, koefisiennya kita kalikan dulu, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4, lalu baru kita kalikan variabelnya, yaitu x pangkat 3 dikali dengan x pangkat 1. Karena di sini adalah perkalian, jadi pangkatnya kita jumlahkan menjadi 4x pangkat 3 plus 1. Hasilnya adalah 4x pangkat 4. Pembagian polinomial dengan cara bersusun ini caranya seperti biasanya, yaitu kita bagi urut dari depan terlebih dahulu, yaitu x pangkat 3 dibagi dengan x. Di sini plus 2-nya kita tidak usah pikirkan, jadi kita hanya fokus ke x-nya saja untuk pembagian. Jadi x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 1, hasilnya adalah x pangkat 2. Lalu x pangkat 2 kita kalikan dengan x, yaitu x pangkat 3. Lalu x pangkat 2 nya kita kalikan juga dengan 2, menghasilkan plus 2x kuadrat. Hasilnya ini kita kurangkan terlebih dahulu. X pangkat 3 dikurangi x pangkat 3 hasilnya habis. 4x kuadrat dikurangi 2x kuadrat hasilnya adalah 2x kuadrat. Lalu turunkan plus 7x plus 3. Sama seperti tadi, 2x kuadrat kita bagi dengan x, hasilnya adalah 2x. Lalu 2x kita kalikan x, hasilnya adalah 2x kuadrat. Selanjutnya 2x ini kita kalikan dengan 2, jadi hasilnya plus 4x. Lalu kita kurangkan. 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat habis, 7x dikurangi 4x hasilnya adalah 3x. Lalu plus 3-nya kita turunkan. Karena di sini masih bisa dibagi, jadi kita bagi 3x dibagi dengan x menghasilkan angka 3. Lalu 3 kita kalikan dengan x, hasilnya adalah 3x. Lalu 3 juga kita kalikan dengan 2, yaitu plus 6. Kita kurangkan, 3x dikurangi 3x sama dengan 0, 3 dikurangi 6 sama dengan min 3. Karena min 3 tidak memiliki variabel x, jadi min 3 tidak dapat dibagi dengan x. Jadi kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu x kuadrat plus 2x plus 3, dan sisanya yaitu min 3. Di soal dijelaskan bahwa n merupakan sisa, jadi nilai n-nya adalah min 3. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan cara Horner. Yang pertama, kita harus mengubah pembaginya menjadi sama dengan 0, yaitu x plus 2 sama dengan 0,
X sama dengan min 2. Di sini kan sudah diketahui bahwa X-nya sama dengan min 2. Jadi, kita tinggal membuat garis seperti ini. Beri tanda plus di sebelah kanan, lalu tanda kali di sebelah kiri bawah. Selanjutnya, beri nilai X sama dengan min 2-nya di sebelah kiri atas. Beri satu titik di samping min 2, lalu barisan paling atas kita isi dengan koefisiennya, yaitu 1 koefisien dari X pangkat 3, 4 koefisien dari X pangkat 2, 7 koefisien dari X pangkat 1, dan 3 koefisien dari X pangkat 0. Satunya kita langsung turunkan, lalu 1 dikali dengan min 2 hasilnya adalah min 2, lalu kita jumlahkan 4 ditambah min 2 hasilnya adalah 2. 2 kita kali dengan min 2 hasilnya min 4, lalu 7 ditambah min 4 hasilnya adalah 3. 3 kita kalikan lagi dengan min 2 hasilnya adalah min 6. 3 ditambah dengan min 6 hasilnya adalah min 3. Di sini pasti kalian bingung kan gimana sih cara menentukan hasil dan sisanya? Untuk mencari hasil, kita harus mengurangkan pangkat yang dibagi dengan pangkat pembagi. Pangkat yang dibagi di sini kan yang paling tinggi X pangkat 3, sedangkan pangkat pembagi yang paling tinggi adalah X pangkat 1. Jadi, 3 dikurangi 1 adalah 2. Jadi, hasilnya adalah X pangkat 2. X pangkat 2 memiliki 3 suku, yaitu X pangkat 2, X pangkat 1, dan X pangkat 0. Kita lihat 3 angka dari depan, yaitu 1, 2, dan 3. Jadi, hasilnya adalah X pangkat 2 plus 2X plus 3. Untuk mencari sisa, kita lihat pangkat pembaginya, yaitu 1. Jadi, sisanya memiliki 1 suku dari belakang. Ketika pembaginya berpangkat 2, jadi sisanya memiliki 2 suku, yaitu X pangkat 1 dan X pangkat 0. Jadi, di sini sisanya adalah 1 suku dari belakang, yaitu min 3. Selain dua cara itu, kita juga dapat menggunakan cara teorema sisa. Cara ini menurut aku cara yang paling mudah karena hanya memasukkan nilai X-nya saja ke dalam fungsi Px. Yang pertama, kita harus mencari X sama dengannya terlebih dahulu. Jadi, X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Lalu, Sx sama dengan Fx. Sx di sini merupakan sisa atau yang kita cari. Lalu, kita tulis fungsi Px-nya yaitu X pangkat 3 plus 4X kuadrat min 7X plus 3. Min 2-nya kita masukkan ke dalam X, jadi min 2 pangkat 3 plus 4 dikali min 2 kuadrat min 7X plus 3. Min 2-nya kita masukkan ke dalam X, jadi min 2 pangkat 3 plus 4 dikali min 2 pangkat 2 plus 7 kali min 2 plus 3. Hasilnya min 8 plus 16 min 14 plus 3. Dijumlahkan dan ketemu hasilnya adalah min 3. Jadi, Sx sama dengan min 3. Hasilnya sama kan dengan dua cara tadi? Sekarang kita tinggal mencari nilai X-nya. Di sini diketahui bahwa nilai X sama dengan N, dan N sudah kita ketahui bahwa nilainya adalah min 3. Min 3 ini kita masukkan ke dalam fungsi Px. Px sama dengan X pangkat 3 plus 4X kuadrat plus 7X plus 3. Kita masukkan nilai min 3-nya, jadi min 3 pangkat 3 plus 4 dikali min 3 pangkat 2 plus 7 dikali min 3 plus 3. Dan diperoleh min 27 plus 36 min 21 plus 3. Kita jumlahkan dan menghasilkan nilai min 9. Jadi nilai X sama dengan min 9. Gimana? Kalian sudah paham belum? Agar kalian lebih paham, aku akan menyelesaikan satu soal lagi. Kalian jangan bosan ya. 2 hours later. Soal yang kedua, salah satu faktor dari suku banyak Fx sama dengan Px pangkat 3 plus 3X pangkat 2 min 17X plus 6P adalah X pangkat 4. Faktor linear lainnya dari suku banyak tersebut adalah... Jadi, kita harus mencari nilai P-nya terlebih dahulu. Cari X sama dengan. Jadi,
X plus 4 sama dengan 0, X sama dengan min 4. Min 4 ini kita masukkan ke dalam fungsi f(x) untuk mencari P-nya. Kita menggunakan cara teorema sisa. Jadi, Sx sama dengan fx. Kita masukkan nilai min 4-nya. Jadi, S min 4 sama dengan F min 4. Karena di soal dijelaskan faktor, jadi sisanya adalah 0. Lalu kita tulis fungsi fx-nya dan x-nya kita ganti dengan min 4. Jadi, P dikali min 4 pangkat 3 plus 3 kali min 4 pangkat 2 min 17 dikali min 4 plus 6P. Lalu kita hitung, P dikali min 4 pangkat 3 adalah min 64P, 3 dikali min 4 pangkat 2 hasilnya adalah plus 48, 17 dikali dengan min 4 hasilnya adalah min 68. Karena min ketemu min jadinya plus 68. Lalu plus 6P. Yang memiliki variabel P kita jumlahkan terlebih dahulu. Min 64P plus 6P adalah min 58P. Selanjutnya, 48 ditambah 68 hasilnya adalah 116. Min 58P kita pindah ruaskan ke kiri menjadi 58P sama dengan 116. P sama dengan 116 dibagi dengan 58. Jadi, P adalah 2. Kita juga bisa menggunakan cara Horner. Yang pertama, kita harus mencari X sama dengannya terlebih dahulu, yaitu X plus 4 sama dengan 0, X sama dengan min 4. Lalu, kita membuat garis seperti ini, beri tanda plus, tanda kali, dan nilai X-nya. Jangan lupa, di samping nilai X sama dengan min 4, kita beri tanda titik. Baris paling atas kita isi dengan nilai koefisien dari fungsi fx, yaitu P koefisien dari X pangkat 3, lalu 3 koefisien dari X pangkat 2, min 17 koefisien dari X pangkat 1, dan 6P koefisien dari X pangkat 0. P-nya langsung kita turunkan, lalu P dikali dengan min 4 hasilnya adalah min 4P. Kita jumlahkan, 3 ditambah min 4P hasilnya adalah 3 min 4P. 3 min 4P ini kita kalikan dengan min 4. 3 dikali min 4 hasilnya adalah min 12. Lalu min 4P dikali dengan min 4 hasilnya adalah 16P. Kita jumlahkan, min 17 ditambah dengan min 12 plus 16P adalah min 29 plus 16P. Kita kalikan lagi, min 29 dikali dengan min 4 hasilnya adalah 116, 16P dikali dengan min 4 hasilnya adalah min 64P. Di situ aku langsung tulis 0 dikarenakan kan di soal dijelaskan bahwa itu adalah faktor. Jadi, jika dijelaskan faktor, sisanya itu adalah 0. Kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai P-nya. 6P plus 116 min 64P sama dengan 0. 64P plus 6P sama dengan min 116. Kita pindah ruas. Min 58P sama dengan min 116. Jadi, P-nya adalah min 116 per min 58. P adalah 2. Di fungsi fx, kita ganti nilai P menjadi 2. Jadi, efeknya berubah menjadi 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 17x plus 12. Untuk mencari faktor linearnya, kita harus membagi fungsi fx dengan x plus 4 tadi. Kita menggunakan cara Horner seperti tadi. Di bagian paling atas, kita isi dengan nilai koefisiennya, yaitu 2, 3, min 17, dan plus 12. Lalu tanda titik di samping min 4. 2-nya langsung kita turunkan. 2 dikali dengan min 4 hasilnya adalah min 8. 3 ditambah dengan min 8 hasilnya adalah min 5. Min 5 dikali dengan min 4 adalah 20. Min 17 plus 20 hasilnya adalah 3. 3 kita kalikan lagi dengan min 4, hasilnya adalah min 12. 12 plus min 12 hasilnya adalah 0. 0 di sini kan merupakan sisa, jadi 3 suku yang berada di depannya adalah hasilnya. Karena memiliki 3 suku, jadi variabelnya adalah x pangkat 2, x pangkat 1, dan x pangkat 0.
tinggal kita masukkan menjadi 2x pangkat 2 min 5x plus 3. Lalu tinggal kita faktorkan menjadi 2x min 3 dikali dengan x min 1. Jadi faktor linear lainnya adalah 2x min 3 kali x min 1. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saat saya menjelaskan, saya mohon maaf. Saya Dwi Cintiasari pamit undur diri. Sampai jumpa.